Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selamanya senantiasa tercurahkan kepada paduka alam, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Suatu pagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar daripada rumahnya untuk menemui para sahabat. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kamu sekalian pagi hari ini? Lalu para sahabat pun menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Sungguh pagi hari ini kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tandanya bahwa kalian beriman? Lalu para sahabat menjawab, "Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha wa narda bil qada." Kami semua senantiasa sabar ketika ditimpa suatu musibah. Kami senantiasa bersyukur ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Dan kami senantiasa ridho akan ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah." Sungguh kalian semua benar-benar orang-orang yang beriman demi Tuhan, sang pemilik Ka'bah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Dari percakapan antara baginda Nabi dengan para sahabat, ada 3 poin yang ingin Al-Fakir garis bawahi. Bahwa keimanan seseorang itu dapat dilihat dari 3 hal.
Pertama, nasbiru alal bala. Senantiasa sabar ketika ditimpa suatu musibah. Dalam kehidupan kita sudah menjadi sunnatullah, akan selalu dihadapkan dengan kesulitan dan kemudahan, akan selalu dihadapkan dengan kekayaan dan kemiskinan, dan begitu seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah pada ayat 155 hingga 156 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Shadaqallahul azim. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, hamba Allah yang beriman harus senantiasa bersabar itu dalam 3 keadaan. Pertama, as-sabru 'alal musibah. Sabar ketika ditimpa suatu musibah. Bagaimana para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, ketika mereka diuji oleh Allah, mereka senantiasa bersabar, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak lupa bagaimana kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika beliau diuji oleh Allah, harta yang begitu banyak habis semuanya. Seluruh putra-putri yang diambil oleh Allah. Sehingga beliau kemudian diuji dengan sebuah penyakit yang menular. Sebuah penyakit di mana pada saat itu tak seorang pun ingin berdekatan dengannya. Subhanallah, tabarakallah. Beliau tetap sabar menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu saat istri daripada beliau yang tetap setia menemaninya bertanya, "Wahai suamiku, engkau adalah nabi Allah. Engkau adalah Rasul Allah. Bukankah doamu dikabulkan? Kenapa engkau tidak menghadapkan wajahmu kepadanya? Mengangkat kedua tanganmu seraya berkata, Ya Allah, bebaskan kami dari ujian ini." Tersenyum Nabi Ayub dan mengatakan, "Wahai istriku, benar. Aku adalah Nabi Allah. Aku adalah Rasul Allah. Dan benar doaku dikabulkan.
Tetapi aku malu, wahai istriku, untuk menghadapkan wajahku kepada Allah, mengangkat kedua tanganku, saya memohon, ya Allah, bebaskan aku dari ujian ini. Malu. Ujian yang saat ini yang tengah aku alami belum seberapa, wahai istriku, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadaku. Biarkan aku menjalankan ujian ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Subhanallah, tabarakallah. Selama 17 tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menderita sebuah penyakit yang menular, sebuah penyakit yang tak seorang pun ingin berdekatan dengannya. Tetapi berkat kesabaran dan keikhlasannya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv, dan kita akan lanjutkan dengan tema 3 hal yang menentukan keimanan setelah pesan-pesan berikut ini. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahwa hamba Allah yang beriman harus senantiasa sabar, as-sabru ala ta'ah, di dalam menjalankan ketaatan. Kalau kita sabar ketika diuji, maka di dalam menjalankan sebuah ketaatan, kita harus barengi dengan sebuah kesabaran. Nabiullah Zakaria, kurang taat bagaimana beliau? Setiap malam, setiap hari, beliau habiskan waktunya untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah. Hingga usia 120 tahun, Nabi Zakaria belum juga Allah berikan seorang putra, seorang keturunan. Hingga suatu saat beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar atas segala doa. Hingga kemudian doa daripada Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Hei Zakaria, kalau kamu ingin memiliki keturunan, kamu tidak boleh berbicara selama 3 hari 3 malam kecuali dengan bahasa isyarat. Kedua, wadhkur rabbaka katsira. Wahai Zakaria, kalau kamu menginginkan seorang keturunan, kamu harus berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Lalu yang ketiga, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Hendaklah engkau Zakaria bertasbih di waktu pagi dan petang. Subhanallah, tabarakallah. Bayangkan, selama 3 hari 3 malam, Nabiullah Zakaria tidak berbicara dengan sesama manusia, melainkan beliau menghabiskan waktunya untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Kemudian di usia 80 tahun, istri daripada Nabi Zakaria mengandung alias hamil. Lahirlah seorang anak yang soleh yang kemudian diberi nama Yahya alaihi salam. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah.
Yang ketiga, hamba Allah yang beriman harus senantiasa bersabar. As-sabru 'alal ma'siyah. Kalau tadi ketika ditimpa musibah kita harus sabar. Di dalam menjalankan ketaatan pun kita harus sabar. Begitupun ketika meninggalkan sebuah kemaksiatan, kita harus menjadi hamba-hambanya yang tetap sabar. Mengapa? Meninggalkan suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, jika tidak dibarengi dengan kesabaran, niscaya kita akan terjerumus pada bisikan-bisikan syaitan. Na'udzubillah. Suma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kisah Yusuf alaihissalam? Ketika Nabi Yusuf tengah sendiri di dalam kamar, tak seorang pun di sana. Tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik. Dia adalah Siti Zulaikha yang merupakan istri daripada majikannya. Mengetuk pintu Siti Zulaikha, dibukanya pintu, masuknya Siti Zulaikha ke dalam kamar. Lalu ditutup rapat-rapat pintu, seraya Zulaikha mengatakan, mungkin kalau bahasa kita, Beb atau Aa, di kamar ini hanya ada aku dan kamu. Boleh tidak aku bercumbu denganmu? Dengan kesabaran Nabi Yusuf, beliau mengatakan, Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Benar, di kamar ini, di ruangan ini, hanya ada aku dan engkau. Tetapi Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah senantiasa mengawasiku. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Subhanallah, tabarakallah. Mungkin bisa lain cerita. Kalau posisi ini ada pada laki-laki zaman sekarang atau pemuda-pemudi zaman sekarang. Ketika tengah menyendiri dalam kamar, di dalam kosan, tiba-tiba wanita cantik mengetuk pintu, masuk ke dalam kamar, seraya mengatakan, Beb, cuma berdua nih dalam kamar, nggak ada siapa-siapa. Boleh nggak kita bercumbu? Kalau Nabi Yusuf mampu mengatakan ini akhafullah, bisa jadi pemuda sekarang akan mengatakan ini kesempatan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, bahwa keimanan seorang hamba ditentukan oleh 3 hal. Pertama, bagaimana ia bersabar ketika mendapatkan suatu ujian. Selanjutnya yang kedua, nashkuru ala rakha, bersyukur atas karunia yang telah dianugerahkan Allah. Saat ini kita wajib mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mengapa? Kedua telinga kita masih dengan jelas mendengar, kedua mata kita masih dengan tajam melihat, kedua lubang hidung kita masih mampu menghirup udara, mulut ini masih lantang berbicara, seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi dengan baik sesuai dengan yang kita kehendaki. Tetapi kalau kita melihat berapa banyak di luar sana saudara-saudara kita, mereka terbaring dengan berbagai macam keluhan. Subhanallah, tabarakallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kamu dustakan? Pemirsa NTP dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keafiatan tanpa kurang suatu apapun. Ada sebuah pelajaran, ada kisah tentang seseorang yang mendapatkan hadiah, begitu senang dan girang, bangga, bahkan ia ceritakan ke semua tetangganya. Padahal hadiah yang diterimanya hanyalah sebuah sarung. Sebuah sarung. Tetapi dia bangga dan senang, ia ceritakan ke semua orang. Karena yang memberinya adalah seorang bupati. Dia tidak melihat hadiah yang diterimanya, tetapi dia melihat siapa yang memberinya. Begitulah dalam kehidupan kita. Kalau kita ini mendapatkan suatu kenikmatan, jangan melihat besar dan kecilnya nikmat, tapi lihat
Di balik kenikmatan tersebut ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Pemirsa Antv dimanapun berada, dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Inilah poin yang kedua, bahwa keimanan seorang hamba dapat kita lihat bagaimana ia bersyukur atas karunia yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Bahkan Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang ahli syukur itu, nazarahu ila man fawqahu fid din wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Dalam urusan ukhrawi, lihat ke atas. Agar apa? Agar semangat di dalam menjalankan ketaatan. Tetapi dalam urusan duniawi, jangan coba-coba melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Bersyukur sudah punya mobil, meskipun nggak bagus-bagus amat, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ketimbang tetangga sebelah masih punya motor. Yang punya motor pun alhamdulillah sudah kebeli motor. Ketimbang tetangga sebelah baru punya sepeda. Setidaknya motor dan sepeda lebih cepat sampai pada tujuan. Dan begitu seterusnya. Maka niscaya kita akan menjadi hambanya yang ahli syukur. Kemudian yang ketiga, keimanan seorang hamba itu dapat dilihat nardo bil qada, ridho, rela menerima akan ketentuan dan ketetapan Tuhan. Ini dalam kehidupan kita ini sering dihadapkan dengan sesuatu yang kadang kita tidak senang, dengan sesuatu yang kadang kita tidak suka. Tetapi hamba Allah yang beriman tentu harus mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sakit dan sehat, kaya dan miskin, hidup dan mati sudah Allah tentukan. Meskipun pada akhirnya kita tetap berikhtiar, tetap berusaha yang maksimal, yang kemudian kita barengi dengan sebuah ketawakalan. Pemirsa Antv dimanapun berada, inilah hikmah pada kesempatan yang mulia ini, bahwa keimanan seorang hamba dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Dan ketiga, menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini, kita mengharap barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama bermunajat dan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.